Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dari Universitas Yapis Papua dengan NPM atau NIM 236210260160 dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat IRD sederhana dari awal sampai akhir. Oke. Dan juga ini sebagai tugas kuliah saya ya. Pertama, sebelum kita membuat IRD, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IR diagram atau IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlihat rapi. Di sini komponen-komponen yang akan kita pakai, yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Di dalam IRD, entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian entitas lemah akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar. Untuk entitas lemah digunakan untuk melambangkan entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lain atau tidak unik. Yang kedua ada atribut. Untuk setiap entitas sendiri mempunyai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Untuk penggunaan atribut atau atribut kunci atau key adalah pembeda dari entitas dan atribut yang mana diwakili dengan simbol elips. Berikut merupakan beberapa jenis atribut yang sering digunakan. Yang pertama atribut kunci atau bisa disebut sebagai primary key. Yang kedua atribut simple, atribut multinilai atau multi-value, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Yang kedua adalah relasi. Relasi ini adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Bentuk relasi ini akan dilambangkan dalam bentuk belah ketupat. Terdapat tiga jenis relasi dalam IRD atau bisa disebut kardinalitas relasi. Yang pertama itu one to one atau satu ke satu, one to many atau satu ke banyak, many to many banyak ke banyak, dan satu lagi many to one atau banyak ke satu. Yang keempat adalah garis atau penghubungnya. Garis berfungsi untuk menghubungkan antara atribut sebagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram IR itu sendiri. Oke, kita lanjut saja. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat IRD adalah menentukan temanya. Tema yang akan saya buat pada kesempatan kali ini adalah perentalan PS atau rental PlayStation. Kalian pasti tahu apa itu PlayStation. Oke, yang pertama akan saya buat adalah membuat entitasnya atau kesatuannya. Oke. Di sini kita akan menggunakan 5 entitas. Oke, yang pertama pelanggan, yang kedua ini PlayStation, yang ketiga adalah petugas atau karyawan. Yang keempat ini adalah denda. Yang terakhir adalah transaksi. Oke, setelah kita membuat entitasnya, kita harus sabar ya, saya rapikan dulu sedikit.
Oke, kita akan membuat atributnya. Atribut pertama di sini kita membuat ID pelanggan. Yang kedua nama. Yang ketiga adalah nomor HP atau alamat ini. Astagfirullah, maaf ya. Dan yang keempat, nomor HP. Setelah itu kita memberikan garis sebagai penghubungnya. Yang kedua adalah PlayStation, kita berikan atribut juga. Kita berikan 3 atribut. Yang pertama adalah kode PS, jenis PS, dan harga. Kita hubungkan lagi. Yang ketiga adalah petugas. Oke. Di sini ID petugas. Yang kedua adalah nama, alamat, nomor HP. Kita hubungkan lagi seperti biasa. Habis itu kita masuk ke denda, kita buat atributnya lagi kayak yang kayak tadi. Di sini kita menggunakan 4 atribut. 1 2 3 4. Oke. Atribut pertama adalah kode denda. Di situ jenis denda. Tarif denda. Dan kode PS, agar kita tahu PS mana yang
yang mendapatkan denda. Kita hubungkan lagi. Oke. Yang terakhir adalah kita akan membuat atribut dari transaksi. Karena di sini transaksi adalah astagfirullah, maaf ya. Atribut di sini kita di sini menggunakan 8 atribut. Kenapa entitas? Tujuh. Oke. Atribut pertama adalah kode transaksi. Yang kedua adalah ID pelanggan. Yang ketiga adalah ID petugas. Di sini kode rental. Sini kode denda jika mendapatkan denda ya. Kode denda total bayar kembalian. Hubungkan. Oke, setelah kita membuat entitas dengan atributnya, sekarang kita menentukan relasinya. Di sini kita menggunakan kesatuan, hubungan. Astaga, menghubungkan. Oke. Di sini memilih, kan di sini nanti pelanggan memilih PlayStation yang akan dia rental. Setelah itu kita pilih lagi, kita hubungkan lagi PlayStation dengan petugas. Di sini rental.
Oke. Setelah itu pelanggan di sini hubungkan mendapat denda dan hubungkan lagi pelanggan ke sini. Di sini bayar. Dan terakhir adalah kesatuan ini. Susi. Tugas. Oke. Di sini lakukan. Setelah kita membuat relasinya, sekarang kita menentukan primary key dari setiap entitas. Seperti ini. Kode PS ini yang ini. ID petugas, ID transaksi, dan kode denda. Maaf, ada yang ketinggalan. Di sini kita harus menambahkan atribut di rentalnya. Di sini kode rental, kode PS, tanggal rental, tanggal kembali, atribut terakhir adalah ID pelanggan. Ini adalah relasi.
Oke. Setelah kita menentukan primary key dari setiap entitas, sekarang kita menentukan kardinalitasnya. Seperti ini, memilih pelanggan ke PlayStation. One to one, satu ke satu. Oke, setelah itu PlayStation ke petugas. Itu petugas bisa mengantar satu ke banyak. Banyak ke satu. Jadi satu petugas bisa melayani banyak PlayStation atau banyak customer. Wah, ini sadar, ini satu ke satu. Sorry. Setelah itu bayar. Petugas ini satu pelanggan banyak. Satu petugas ini banyak, ini satu, jadi banyak pelanggan bisa. Oke. Transaksi satu ke satu, satu petugas. Dan pelanggan mendapatkan denda, bisa satu pelanggan mendapatkan banyak denda. Oke, selesai. Saya jelaskan sebentar. Di sini entitasnya ada pelanggan, ada PlayStation, ada petugas, ada denda, dan transaksi. Di sini relasinya ada memilih, pelanggan memilih PlayStation. Alurnya itu seperti ini ya kawan-kawan. Pelanggan memilih PlayStation, itu PlayStation-nya dirental ke petugas. Itu pelanggan membayar ke petugas. Jika pelanggan melanggar sesuatu atau merusak properti yang dipinjamkan, maka pelanggan akan mendapatkan denda, dan dendanya akan dibayarkan ke petugas, dan petugas akan melakukan transaksi. Dan ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf karena masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.